selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yulita Mane. Saya adalah salah satu mahasiswa KKN online dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dengan judul kegiatan yaitu pembagian masker dan pembuatan tempat cuci tangan di Desa Nanaenoe. Kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu pembagian masker kepada masyarakat Desa Nanaenoe. Kegiatan ini merupakan tindakan yang dapat mendisiplinkan warga agar menggunakan masker sesuai dengan peraturan dan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Desa Nanaenoe. Dengan cara kegiatan pembagian masker kepada masyarakat yang tidak memakai masker. Hal ini saya lakukan untuk melindungi masyarakat Desa Nanaenoe dan selalu mematuhi protokol kesehatan dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Kegiatan yang berikut yaitu pembuatan tempat cuci tangan. Salah satu cara mencegah penularan virus corona yang dihimbau oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah mencuci tangan. Penting untuk diperhatikan di tengah pandemi. Pasalnya, virus bisa menular melalui tangan yang berkontaminasi. Hal ini menjadikan cuci tangan sebagai kegiatan yang harus sering dilakukan secara disiplin, terutama usai memegang benda di tempat umum. Kegiatan yang saya lakukan salah satunya untuk mencegah virus corona. Salah satunya yaitu membantu membuat tempat cuci tangan di rumah masyarakat. Yang kedua, membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 kepada masyarakat Desa Nanaenoe. Kegiatan yang berikut yaitu sosialisasi tentang pencegahan virus corona kepada masyarakat Desa Nanaenoe. Baik, yang pertama harus kita ketahui bahwa virus corona merupakan keluarga besar yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus saat ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Yang perlu kita ketahui faktor risiko infeksi virus corona. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi dan anak kecil serta orang yang kekebalan tubuhnya lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Yang berikut, penyebab infeksi virus corona. Infeksi virus corona disebabkan oleh virus yang menyebar seperti lain pada umumnya,
Yang pertama, percikan air liur, batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang keempat, tinjau atau fases jarang terjadi, khususnya untuk COVID-19 di masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala infeksi virus corona. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, demam. Yang kelima, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia. Yang kedua, batuk dengan lendir. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang ke kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi dan lansia. Diagnosa infeksi virus corona. Untuk mendiagnosa infeksi virus corona, dokter akan mengalami dengan anamnesis atau wawancara medis. Di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter juga mungkin akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi virus corona, dokter akan melakukan swab tenggorokan. Fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Terima kasih. Ini kegiatan yang saya lakukan selama KKN. Selamat siang.